Perkenalkan, nama saya Rizal, NPM 20071024, Universitas Muhammadiyah. Tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun materi yang saya bawakan yaitu kutipan dan sistem rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Kutipan. Dalam penulisan karya ilmiah, biasanya kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan ini biasanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi yang dibuat. Kutipan terdiri atas dua jenis. Pertama, kutipan langsung. Kedua, kutipan tidak langsung. Kedua jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam. Kutipan langsung. Ciri-ciri kutipan langsung. 1. Tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip. 2. Tanda 3 titik berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. 3. Menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Adapun kutipan langsung pendek jika kutipan tidak lebih dari 4 baris, sedangkan kutipan langsung panjang jika kutipan lebih dari 4 baris. Kutipan langsung pendek. Kutipan pendek pertama diintegrasikan langsung dengan tulisan yang kita buat. 2. Diapit oleh tanda kutip. 3. Jangan lupa sumber kutipan. Contoh kutipan pendek. Sistem menurut Kadir A. Dalam kurung 2003.254 adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, atau senada dengan yang dikatakan Jagiyanto. Tanda kutip, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tutup kutip, dalam kurung Lajmuddin, 2005.21, tutup kurung. Kutipan langsung panjang. Ciri-ciri adalah: pertama, dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan ukuran huruf yang lebih kecil. Kedua, boleh diapit oleh tanda kutip atau tidak. 3. Cantumkan sumber kutipan. Kutipan langsung panjang. Contoh, definisi sistem informasi menurut Lajmuddin dalam kurung 2005.13 adalah sebagai berikut. Sistem informasi adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi atau sekumpulan prosedur yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Kutipan tidak langsung. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. 1. Diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. 2. Diintegrasikan dengan teks. 3. Tidak diapit oleh tanda kutip. 4. Harus menyertakan sumber kutipan. Sumber kutipan. Poin pertama, mutlak sifatnya. Harus dicantumkan pada sistem kutipan yang kita ambil sebagai acuan jika kita tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme, karena hal ini merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seorang yang dilindungi oleh hukum. Poin 2. Selain itu, dengan menyertakan data atau atas sumber kutipan, berarti kita juga menghargai pikiran orang lain yang tulisannya kita kutip sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitasnya. Sistem rujukan.
Sistem rujukan. Dalam penulisan ilmiah dikenal ada dua sistem rujukan, yaitu sering digunakan catatan kaki, yaitu catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Catatan belakang, yaitu catatan yang diletakkan di akhir bab, dalam kurung dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan, dalam kurung dalam sebuah makalah. Dalam sistem catatan dibagi dua, referensi dan informasi tambahan. Referensi: data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka. Contohnya ada di bawah sini ya. Informasi tambahan pada sistem catatan digunakan jika penulisan pemandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, menginformasikan adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama dengan yang penulisan buat. Tujuannya adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Contohnya ada di bawahnya ya. Informasi tambahan. Bisa kita lihat di sini informasi tambahan. Nah, ini adalah contoh catatan kaki. Catatan kaki biasanya terdapat pada akhir karya ilmiah atau akhir buku. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.